Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandianto, perwakilan dari kelompok 2, sebagai pembuka yang ingin menyampaikan materi terkait e-commerce Shopee, tugas presentasi, dan video ini disusun oleh ada beberapa teman-teman saya, yaitu Ega Sundari, Desti Martiani, Dewi Ayu Alimatu Sakdia, Diko Agustiawan, Fahrul Rahul Mahendra, Felix Siapalangdaton, Hasan Dianto, saya sendiri, Ferdi Agis Fauzi. Pengertian sistem informasi manajemen. Kita langsung masuk ke materinya saja ya. Sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam berbisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Profil perusahaan. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan CEA Group, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil yang menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Sekarang materi dilanjutkan oleh Mas Fahrul. Silakan Mas Fahrul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh e-commerce dari analisis SWOT pada perusahaan Shopee. Shopee merupakan salah satu e-commerce yang cukup populer digunakan sejak muncul resmi pada tahun 2015 di Indonesia. Shopee telah menghadirkan layanan pre-ongkir sebagai taktik untuk bersaing dengan beberapa kompetitor lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Kalapania, dan Matahari Mall. Setiap harinya, Shopee rata-rata melayani lebih dari 250.000 transaksi, dengan sekitar 100.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Di tanah air sendiri, mereka telah berhasil menjangkau 515 kota dan menggait ribuan pengguna aktif. Selanjutnya, sistem informasi manajemen pada Shopee. Sistem informasi manajemen pada Shopee diantaranya yang pertama Transaction Processing System atau TPS, kedua Management Information System atau MES, yang ketiga Decision Support System atau DES, dan yang terakhir Executive Information System atau AIS. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Baik Mas Fahrul. Selanjutnya Mas Ferdi, tolong dibacakan sistem informasi manajemennya. Transaction Processing System atau TPS merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis seperti daftar gaji dan inventarisasi. Boleh, selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Diko. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen informasi sistem atau yang disingkat sebagai MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau berbasis data. Baik, sekarang lanjut ke Mbak Feli. Silakan Mbak Feli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DSS atau Decision Support System. DSS hampir sama dengan MES karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MES karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Berikutnya, Executive Information System akan dijelaskan oleh Dewi. Nah, selanjutnya ada Executive Information System atau AIS.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan AIS itu? Nah, di sini AIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi secara internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Di sini pun ada beberapa kelebihan dari e-commerce Shopee itu tersendiri. Antaranya yaitu banyaknya kategori yang disediakan oleh pihak Shopee, adanya respon website yang cepat, terus kemudian adanya tampilan yang simple dan menarik sehingga dapat menarik para pengguna atau pengunjung Shopee. Yang keempat, ada tersedianya penjelasan yang spesifik tentang barang yang dijual. Nah, yang kelima itu adanya fitur chat dengan penjual untuk menawar barang atau untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir itu adanya pengiriman yang gratis ongkir seluruh Indonesia. Jadi gak usah khawatir lagi. Terima kasih Mbak Dewi, cukup jelas pemaparannya. Sekarang Mbak Desti tolong dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Martiani ingin melanjutkan presentasi teman saya. Kelemahan dari e-commerce Shopee, yang pertama, ongkos kirim rusak ditanggung pembeli. Yang kedua, untuk promo gratis kirim, gratis syarat yang harus dipenuhi, terkesan lebih sulit dan merepotkan. Yang ketiga, terkadang situs akses data bahkan lambat berjam-jam pada waktu tertentu. Tantangan yang dihadapi e-commerce Shopee yang pertama, menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial. Melalui konten unik, ia merefleksi nilai-nilai personality ke perusahaan sehingga memastikan jalur komunikasi dua arah pengguna. Kedua, menyelesaikan permasalahan yang muncul hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dengan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitorkan percakapan sehingga memahami pengguna secara cepat. Ketiga adalah menciptakan konten yang aktif dengan menarik pengguna pengunjung iklan Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja serta insentif besar dan dapat memberikan keuntungan lebih dari pengguna seperti diskon 50%, sales save, dan sebagainya. Saya rasa cukup semua. Sekarang hanya tinggal kesimpulan, tolong Mbak Ega dilanjutkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan sistem informasi manajemen pada e-commerce Shopee, sistem informasi manajemen yang baik dan handal berperan penting dalam perkembangan perusahaan-perusahaan e-commerce. Seperti halnya pada Shopee, Shopee juga memiliki sistem informasi yang memungkinkan seluruh pihak ikut berperan aktif dalam proses bisnisnya. Shopee juga terus meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan terus berinovasi sehingga aplikasinya terus berkembang menyesuaikan tren di masyarakat. Dan semakin terbuka luasnya untuk UKM yang mau memulai menjalankan bisnis online. Shopee membantu UKM dan perusahaan-perusahaan besar memasarkan produknya ke masyarakat luas. Alhamdulillah sekarang berakhir di ujung video. Waktunya saya menutup materinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi e-commerce Shopee kelompok 2. Kurang lebihnya dalam penyampaian materi ini kami ucapkan maaf karena kami juga masih belajar. Mungkin saya tutup. Sekian dan terima kasih.